A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika, teruskan ayatnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum, ada pakai lamnya taukid ditambah nun taukid tsaqilah di akhirnya. Jadi kalau orang pesantren insya Allah paham. Bicara mengartikannya, dan tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani hidup di dunia ini pasti akan diuji. Saya ulang ya. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Siapapun yang menjalani kehidupan di muka bumi ini pasti akan diuji. Dan kalimat pastinya setelah itu menggunakan dhamirnya nahnu kembali ke Allah. Jangan diartikan jama', bukan. Karena Allah itu tunggal. Ahad. Lam yalid walam yulad. Tunggal, ahad. Ada wahid, ada ahad. Itu beda. Kalau wahid, satu, ada yang kedua. Wahid, isnin, talatah, dan seterusnya. Kalau mau bentuk wahid jadi satu-satunya, sifatkan dengan sifat sebelumnya. Misal, Tuhan satu-satunya, sebutkan Tuhannya, tambahkan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, maka kalimat ilah menjadi tunggal. Tapi kalau dihilangkan, ganti ahad. Qul huwallahu ahad, satu-satunya. Maka kalau ada bentuknya na, itu artinya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menghadirkan keagungan Allah untuk menunjukkan satu hal yang penting yang akan disampaikan. Jadi kalau ada yang istimewa, yang penting itu digunakan dhamirnya nahnu. Saya ambil contoh begini. Malam Al-Qadar itu istimewa tidak? Penting tidak? Turunnya Al-Quran begitu penting. Malamnya penting. Saking pentingnya, maka digunakan dhamirnya nahnu. Inna, Quran surah 97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna panjang, inna pendek tambah na, asalnya begitu. Inna na pendek, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Huruf yang berfungsi menguatkan, menajamkan, untuk memahamkan pada hati, tancapkan pada hatimu, jangan goyah. Yakinkan, aku tegaskan kata Allah, demi keagunganku kata Allah. Diturunkan Al-Quran itu di malam yang sangat istimewa. Jadi untuk menunjukkan keistimewaan turunnya Al-Quran, malamnya istimewa, Allah menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan itu penting. Saking pentingnya. Makanya malamnya menggunakan lailah. Jadi ada lail, ada lailah, itu berbeda. Kalau lail waktunya dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Lail, sahar, fajar. Tapi kalau kita bicara pakai ta, itu istimewa. Lailah, ada yang istimewa di malam itu. Lail, malamnya. Jamaknya layali. Lala, lili, lela, layali, malam. Ibu leli, ibu malam-malam. Balik. Walanabluwannakum, dan demi keagungan zatku kata Allah, aku informasikan, jangan sampai ragu. Setiap kalian yang hidup menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan diuji. Nah, jadi persamaan pertama ini tolong dibayangkan saja ya. Biasanya suka saya tulis, tapi karena kita agak padat jadi dibayangkan. Yang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya begini, pengertian terbaliknya. Fokus baik-baik. Semua orang yang hidup pasti menghadapi ujian. Pengertian terbaliknya, yang tidak diuji, yang tidak ingin hidup. Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak diuji. Tuh. Kalau masih hidup, pasti diuji.
Jadi sepanjang kita merasa hidup, pasti ada ujian. Hanya dengan meninggal, ujian selesai. Saya tanya, siapa yang tidak ingin diuji? Ayo angkat tangan. Kan alhamdulillah, selesai masalah kita udah.